Saudara sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara renungan singkat yang selama pandemi sampai hari ini masih terus kita sampaikan. Dan untuk kali ini, saudaraku, saya ingin menyampaikan renungan dengan tema Kerajaan Allah dan para saksinya. Untuk tema ini akan saya sampaikan dua kali. Yang kali ini saya akan sampaikan mengenai Kerajaan Allah, dan untuk berikutnya saya akan menyampaikan tentang para saksi Kerajaan Allah. Teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8 berbunyi demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, tema pertama, Kerajaan Allah. Bicara mengenai istilah kerajaan itu, saudaraku, selalu dalam pengertian umum adalah bentuk suatu negara dengan wilayah tertentu, dengan rakyat tertentu, dengan batas-batas wilayah yang jelas, lalu dipimpin oleh seorang penguasa yang namanya raja. Kerajaan itu adalah satu bentuk pemerintahan monarki yang sekarang sudah mulai makin jarang karena sekarang orang mengutamakan apa yang namanya demokratisasi. Tapi dalam sejarah bangsa-bangsa di masa silam, kerajaan adalah sebuah yang lazim. Lalu apa hubungannya dengan istilah Kerajaan Allah? Saudaraku, kata kerajaan sekali lagi itu dipakai karena berkaitan dengan sejarah masa lalu bangsa Israel yang juga merupakan sebuah kerajaan. Israel adalah suatu kerajaan yang wilayahnya kecil. Tetapi bangsa Israel selalu merasa sebagai umat yang dipilih Tuhan, yang karenanya memperoleh hak istimewa dengan segala kelebihannya. Lalu sebagai kerajaan yang dipilih Tuhan, kerajaan yang seharusnya mengutamakan Tuhan, bangsa Israel justru jatuh dalam berbagai kebodohan. Rakyat dan rajanya telah melakukan hal-hal yang tercela, meninggalkan perintah Tuhan, dan melakukan hal-hal yang buruk secara masif. Itu sebabnya bangsa Israel kemudian hancur, jatuh bangun. Dan akhirnya bangsa Israel ditaklukkan oleh Babel, dan kemudian Persia, kemudian Yunani, dan yang terakhir ditaklukkan oleh Romawi. Pada zaman Tuhan Yesus, maka Israel itu takluk di bawah kekuasaan Romawi. Kembali kepada tema tadi, lalu apa artinya kerajaan Allah? Kita selalu mengacu kepada apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Di sana Tuhan Yesus katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka kerajaan Allah di sini adalah suatu masyarakat atau umat di mana Tuhan disembah, di mana Tuhan dipercaya sebagai pemelihara, penolong, penjaga, pelindung dalam segala aspek kehidupan. Umat yang demikian itulah umat yang sepenuhnya selalu mengasihi dan mentaati Tuhan dengan segala ketulusan dan kesungguhan. Sehingga apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah bukanlah suatu kerajaan yang bertumpu pada politik, pada tatanan duniawi, tapi suatu kerajaan Allah yang bertumpu atas dasar kasih, bukan atas dasar kekuasaan, sehingga orang beriman yang ada di dalam kerajaan Allah itu harus hidup berdasarkan dan berperilaku kasih atas kuasa Roh Kudus, karena buah roh itu adalah kasih. Galatia 5 ayat 22. Sehingga saudaraku, sebagai orang Kristen, kita sesungguhnya adalah bagian dari kerajaan Allah. Marilah kita hidup berdasarkan kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sejenak bisa merenungkan sabda Tuhan. Apa artinya kerajaan Allah? Biarlah juga seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, kehendak Allah jadi di bumi seperti di surga. Tolonglah kami supaya kami bisa melakukan kehendak Allah dan mengasihi dan melakukan bagian kami seturut dengan firman. Hati gereja Tuhan,
supaya kami bisa menikmati kebersamaan dalam kasih dan kehangatan. Kami selalu rindu juga supaya Tuhan memberkati negeri kami, supaya aman tentram, sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Selamat pagi, saudara.